Tuhan Yesus kita mengubah rupanya. Apa maksud dari niat ini? Mari kita baca sedikit. Ketika Tuhan Yesus Kristus berkata, orang-orang yang berdiri di sini, ada yang belum merasakan kematian. Sebelum itu, pasti akan melihat kerajaan Allah. Artinya, di antara pengikutnya, ada yang belum mati. Semua sudah melihat ketika Kristus hadir di kerajaan Allah. Setelah Tuhan mengucapkan kalimat ini, 6 hari kemudian, dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke gunung yang tinggi. Setelah mencapai puncak gunung, dia mengubah rupanya. Wajahnya seperti matahari, bersinar seperti teriknya matahari, dan pakaiannya putih bersinar. Saat itu terdengar suara yang berkata kepadanya, "Engkau adalah anakku. Aku sangat mengasihi engkau. Aku berkenan kepada-Mu." Lalu suara itu berkata, "Anakku, yang sangat kusayangi, yang sangat kusukai. Kalian harus mendengarkan dia." Mari kita baca lagi. Apa arti isi ini? Mari kita baca sedikit lagi. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes secara diam-diam naik ke sebuah gunung yang tinggi. Pada saat Yesus berdoa, dia mengubah rupanya di hadapan mereka. Lihatlah, wajahnya bersinar seperti matahari, dan pakaiannya putih seperti cahaya. Tiba-tiba mereka melihat 2 orang berbicara dengan Kristus. Itu adalah Musa dan Elia. Mereka muncul dalam kemuliaan, membicarakan tentang Yesus yang menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kita, yaitu tentang penebusan yang akan dia capai di Yerusalem. Petrus dan kedua temannya hampir tertidur karena kelelahan. Tetapi ketika mereka terbangun, mereka melihat kemuliaan Yesus, serta 2 orang yang berdiri bersama Yesus. Ketika Musa dan Elia hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, tempat ini sungguh indah. Jika engkau mau, aku akan mendirikan 3 tenda di sini. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Meskipun Petrus tidak tahu apa yang dia katakan, karena dia sangat ketakutan. Saat Petrus masih berbicara, tiba-tiba awan yang terang menyelimuti mereka. Pada saat itu, suara keluar dari awan berkata, "Ini adalah anakku, yang sangat kusayangi, yang sangat kusukai. Kalian harus mendengarkan dia." Mendengar itu, para murid sujud di tanah, sangat ketakutan. Kemudian Yesus datang dan menepuk mereka sambil berkata, "Bangunlah, jangan takut." Mereka menengadah dan hanya melihat Yesus sendirian, tak ada yang lain. Ini berarti bahwa Kristus yang lama membawa 3 murid ke sebuah gunung tinggi. Tetapi sebelum naik ke gunung itu, telah diucapkan kalimat berikut, "Aku benar-benar memberitahukan kepada kalian, orang-orang yang berdiri di sini, ada yang belum merasakan pahitnya kematian, sebelum mereka melihat Anak Manusia datang ke dalam kerajaan Allah dengan kuasa dan otoritas." Artinya, bagi murid-murid Tuhan, beberapa dari mereka, sebelum meninggal, akan melihat kerajaan Allah. Kemudian 6 hari kemudian, Tuhan membawa ketiga murid ini pergi. Jadi, apa maksud dari hal ini? Saat Tuhan mengubah rupanya, terdengar suara dari awan berkata, "Ini adalah anakku, yang sangat kusayangi, yang sangat kusukai. Kalian harus mendengarkan dia." Rubah rupanya. Kemudian terdengar suara berkata, yang bisa dikatakan hanyalah bahwa Tuhan Yesus mengubah rupanya. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa ketiga muridnya itu memahami dengan jelas bahwa Yesus inilah Anak Allah, dia mengubah rupanya, dan wajahnya bersinar seperti matahari. Sepertinya ketiga murid ini telah termotivasi. Iman mereka menjadi semakin kuat, agar mereka mengerti. Ternyata suara itu berkata, "Inilah anakku." Itu adalah suara Allah Pencipta. Kemudian, mengubah rupa, wajahnya menghadap matahari, bersinar seperti matahari terik, untuk menguatkan iman para murid. Membuat ketiga rasul ini yakin bahwa Yesus benar-benar adalah Anak Allah, karena dia telah mengubah rupa. Wajahnya menghadap matahari, bersinar seperti matahari terik. Dengan demikian, ketiga murid itu menyadari bahwa sebenarnya Yesus telah ada sejak sebelum penciptaan alam semesta. Kemudian, Bapa Surgawi sendiri memberi kesaksian dengan mengatakan, "Inilah anakku, yang kukasihi, yang kucintai. Kalian harus taat kepadanya." Demikianlah, Allah yang Maha Agung sendiri memberi kesaksian bagi Sang Tuhan. Dengan demikian, iman ketiga murid tersebut dapat dikuatkan. Adapun mengenai mereka yang berbicara dengan Tuhan Yesus, kedua orang, Musa dan Elia, bukanlah Musa dari Perjanjian Lama, dan bukanlah Elia dari Perjanjian Lama. Karena Musa dan Elia dalam Perjanjian Lama, posisinya tidak seagung ketiga murid. Musa dan Elia yang mulia itu merupakan 2 saksi dalam kitab Wahyu. Mereka adalah 2 saudara dalam zaman ini. Satu akan duduk di sebelah kanan Tuhan Kristus, dan yang satu akan duduk di sebelah kiri Tuhan Kristus. Mereka itulah 2 saksi tersebut. Kemudian, agar mereka mengerti, ternyata kerajaan Allah terdiri atas ketiga orang ini. Di antaranya, Tuhan.
yang paling agung di surga dan dianugerahi hidup kekal di bumi. Sedangkan saudara di bumi yang lain telah berbuat dosa bersama. Bagus, ketiga murid ini akhirnya mengerti. Jadi, dengan demikian kita menyadari bahwa perubahan rupa adalah untuk mengukuhkan iman ketiga murid itu. Agar ketiga murid itu percaya kepada kita. Bahwa Tuhan Yesus yang mereka percayai benar-benar adalah Tuhan. Benar-benar adalah anak Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin.